Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo mengundang 3 bakal calon Presiden Republik Indonesia untuk makan siang di Istana. Sementara itu rencananya Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga akan mengundang 3 bakal calon Wakil Presiden untuk makan siang bersama besok. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan hadir memenuhi undangan Presiden Jokowi. Makan siang diadakan di ruang makan Istana Merdeka, Jakarta. Saat makan siang, Jokowi diapit oleh Prabowo dan Ganjar. Suasana pertemuan terkesan hangat oleh tawa para bakal calon Presiden Republik Indonesia. Diundang makan oleh Bapak Presiden, ya. Dan lumayan tadi ya makannya. Saya makan banyak sih. Ada soto tadi, soto, lontong, cumi-cumi, Sayur juga. sayur, lumayan. Jadi bagus ya, kita juga dan suasana yang akrab. Dan tadi kami juga ucapkan terima kasih diundang. Kalau nggak diundang kita jarang bisa kumpul ya. Begitu. Saya kira demikian ya. Saya terima undangannya pekan lalu untuk diundang hari Minggu, tapi kami sampaikan hari Minggu kemarin ada komitmen dengan masyarakat di Jember sehingga tidak bisa. Lalu terima kasih berkenan dibuat hari Senin sehingga kita bisa ikut sama-sama hadir. Dan tadi kita ngobrol santai, banyak hal yang dibahas, banyak hal yang didiskusikan, tapi semuanya sifatnya ringan-ringan, gitu ya Pak ya. Tidak ada sesuatu yang berat. Hanya kami tadi sampaikan kepada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Pak Presiden. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam Pilpres pemilu. Dan beliau sampaikan bahwa beliau memang mengumpulkan pejabat, gubernur, bupati, akan mengumpulkan TNI, polisi, dan semua aparat-aparat untuk netral. Dan kami melihat itu adalah pesan penting yang bisa membuat Pilpres kita besok berjalan dengan aman, damai, karena seluruh unsur penyelenggara menunjukkan sikap yang netral, yang profesional. Itu salah satu yang kami sampaikan kepada beliau, dan beliau merespon positif, baik, sehingga diskusi kita juga tadi lancar. Ya, itu aja. Ya, kenapa kita batik kan ya? Ya. Tadi ada yang nanya tadi kenapa kok pakai batik semua? Ya kebetulan gitu aja, kebetulan. Nggak janjian ya Pak ya kita? Janjian. Ya, artinya kita orang Indonesia yang cinta produk Indonesia. Itu aja. Jadi teman-teman terima kasih ya. Tadi kita setelah bertiga bareng ngobrol sama Pak Presiden, kita tahu persis Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik. Dan beliau orang baik. Insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik, dan mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah, tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair, dan kita bisa saling menjaga. Dan tadi ternyata ada yang nggak makan nasi tapi makan lontong, itu Pak Prabowo. Ada yang nggak makan nasi, ganti makan. Enggak, makan nasi, nggak ada nasi. Nggak ada nasinya tadi. Biasanya Pak Porang. Saya yang makan nasi banyak tadi sama Pak Presiden itu, dan makanannya enak. Itu kira-kira ya, cukup ya. Pemirsa, usai santap siang bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan akrab bersuah foto dengan awak media. Namun Prabowo Subianto meninggalkan Istana Merdeka lebih dulu usai sesi konferensi pers. Baca pres yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo
bersama dua baca pres lainnya, yakni Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, makan siang bersama Presiden Joko Widodo yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Keakraban ketiganya terjadi saat santap siang bersama Presiden Joko Widodo. Bahkan usai makan siang, Ganjar dan Anies menyempatkan foto bersama dengan awak media. Sementara itu, Prabowo Subianto yang juga hadir dalam jamuan makan siang, lebih dulu meninggalkan Istana Merdeka usai konferensi pers. Ganjar dan Anies Baswedan juga kompak mengenakan batik karena mereka cinta dengan produk Indonesia. Selain itu, Ganjar dan Anies pun kompak menyuarakan netralitas pada pemilu 2024 mendatang. Tadi ada yang nanya tadi kenapa kok pakai batik semua? Ya kebetulan gitu aja, kebetulan. Enggak janjian ya Pak? Nggak janjian. Ya, artinya kita orang Indonesia yang cinta produk Indonesia. Nah tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga. Ya. Kenapa? Netralitas ini kenapa penting? Ya pentinglah demokrasi, kalau tidak ada netralitas menjadi sangat parsial pasti menjadi berat sebelah. Kontestasi Pilpres 2024 tidak membuat baca pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan saling memisahkan diri. Namun justru silaturahmi tetap berjalan meski menjadi rival di panggung politik. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Bersama para petinggi dan kader PDI Perjuangan kecewa terhadap putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka karena meninggalkan PDIP tanpa pamit. PDIP masih menunggu Gibran mengembalikan kartu keanggotaan partai setelah Gibran memutuskan untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. PDI Perjuangan menjatuhi sanksi bersifat tertutup kepada putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Menurut politikus PDIP Masinton Pasaribu, sanksi tertutup tidak diumumkan secara gamblang ke publik. Sanksi menyusul keputusan Gibran yang menerima pinangan Koalisi Indonesia Maju untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut Gibran yang saat mendaftar ke KPU masih tercatat sebagai kader PDIP telah melanggar aturan partai. Hingga kini, PDIP masih menunggu Gibran untuk mengembalikan kartu tanda anggota partai. Dan ketika Mas Gibran kemudian keluar dari skema keputusan yang sudah diambil oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dan bahkan mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil presiden di luar garis keputusan partai, maka secara konstitusi partai, secara aturan partai, dia telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai. Jadi yang sebenarnya kami tunggu adalah etika politik dari seorang Mas Gibran yang sekarang telah memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia. Maka etika politik itu kami tunggu untuk kita menerima kartu tanda anggota PDI Perjuangan. Kalau meminjam istilah Mas Rudi Solo, kalau orang timur itu datang tampak muka, kembali tampak punggungnya. Nah, saya kira sesederhana itu bagi kami tentang Mas Gibran hari ini. Jalan Gibran mengikuti kontestasi Pilpres 2024 penuh kontroversi. Wali Kota Solo berusia 36 tahun ini sebelumnya tidak memenuhi syarat untuk mendaftar ke KPU. Namun berkat putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat batas usia Capres-Cawapres, Gibran pun langsung mendapatkan karpet merah. Sejumlah pihak menilai putusan MK rancu dan berbau nepotisme, mengingat Ketua MK Anwar Usman merupakan paman Gibran. Sejumlah pihak kemudian melaporkan Anwar Usman dan sejumlah hakim MK lainnya atas dugaan pelanggaran kode etik. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa, ribuan peserta antusias mengikuti fun run bertajuk MAG Kikoran 2023. Lari santai ini melibatkan peserta dari berbagai kalangan, anak-anak hingga dewasa yang digelar di Mall Arta Gading, Jakarta. Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tano Sudibyo bersama Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa melepas peserta MAG Kikoran 2023 di Mall Arta Gading, Jakarta Utara. MAG Kikoran 2023 diikuti 3.000 pelari dengan kategori dewasa sejauh 6,5 km dan anak-anak 1,4 km. Kegiatan lari santai ini sebagai bentuk kampanye untuk mendorong gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Fun run ini melibatkan anak-anak yang jumlahnya juga cukup besar. Nah, kita berpikir bahwa animasi Kiko ini adalah animasi yang baik untuk anak-anak. Kegiatan yang sangat positif karena hal ini mengencourage anak-anak atau keluarga untuk mulai hidup sehat dan juga untuk membangun kekeluargaan bersama-sama. Kehadiran Kiko memberikan daya tarik tersendiri untuk anak-anak. Maskot animasi karya anak bangsa ini menggambarkan semangat dan pantang menyerah anak-anak Indonesia. Dunia animasi dengan olahraga pasti ada kaitannya. Jadi khususnya untuk Kiko sendiri mempunyai karakter yang pantang menyerah, mempunyai semangat, yang selalu teamworknya jalan. Itu yang membuat bagus untuk dibuat sebagai ikon olahraga juga. Selain lari santai, para peserta juga bisa menjajal sejumlah booth, di antaranya adalah pemeriksaan kesehatan gratis, coloring booth, serta menjajal mewarnai rambut temporer, bersuah foto hingga menikmati sajian di panggung hiburan. Dari Jakarta, Gali Pandu, Zulkarnain, iNews melaporkan.